Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan nama saya Tri Rahmana Faya Putri Arfa, NIM 1902040007. Dan nama saya Vena Gelita, NIM 1902040009. Masih Aryan Afkar, NIM 1902040019. Baiklah, kami dari kelompok 2, kami akan melakukan percobaan menghitung percepatan gravitasi. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah ada satu buah paku, kemudian ada benang yang panjangnya sebesar 30 cm, kemudian ada bola, kemudian ada kertas yang dimana di kertas ini kami sudah menggambarkan derajat. Kami menggunakan busur dengan derajat 30 derajat. Kemudian kami menggunakan stopwatch. Untuk lebih mudah kami menggunakan stopwatch yang di HP agar lebih mudah dalam melakukan percobaan. Percobaan yang pertama, kita akan menghitung berapa banyak waktu yang diperlukan untuk 10 kali getaran. Yang pertama-tama kita aktifkan dulu. Kita reset stopwatchnya ke 0000. Kemudian kita tarik benangnya atau benang yang terikat bola sesuai dengan derajatnya, yaitu 30 derajat. Kemudian sekalian pada saat kita melepaskan bola, pada saat itu juga kita tekan stopwatchnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada saat sudah 10, dapat dilihat pada percobaan pertama waktu yang diperlukan untuk 10 kali getaran adalah 12,38 detik. Untuk percobaan kedua, kita reset lagi stopwatchnya menjadi 000 detik. Kemudian kita tarik lagi 30 derajat sesuai dengan garis ini. Kemudian kita lepaskan sekalian dengan stopwatch. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat dilihat pada percobaan kedua waktu yang diperlukan lebih sedikit, yaitu 12,17 detik. Baiklah, kami akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu pada tempat yang berbeda agar kami dapat mengetahui perbandingan gravitasi pada tempat tersebut. Pertama kita tarik bola ini pada busur 30 derajat. Kemudian kita lepas bola ini sekalian dengan menekan stopwatchnya. Waktu yang dihasilkan pada percobaan yang ketiga ini yaitu 12,20 detik. Percobaan yang keempat, kita ulangi seperti yang tadi, yaitu kita tarik bola kemudian tekan sekalian dengan stopwatch. Kemudian hasil dari percobaan yang keempat ini yaitu 11,25 detik. Baiklah, ini percobaan dengan tali 50 cm agar kita dapat mengetahui perbandingan gravitasi pada tali 30 cm dengan tali 50 cm. Pertama kita tarik bola ini pada sumbu busur 30. Kemudian kita lepaskan sekalian dengan menekan stopwatchnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, hasil dari percobaan pertama ini yaitu 14,5 detik. Kita ulangi lagi seperti pada percobaan 1. Ini percobaan awal, kita tarik bola pada sumbu 30 derajat. Kemudian kita lepaskan sekalian dengan menekan stopwatchnya. 1, 2, 3. 1,
9, 10. Baiklah, hasil percobaan yang kedua ini yaitu 14,6 detik. Baiklah, kita akan melakukan percobaan ketiga yaitu di tempat yang berbeda agar kita dapat mengetahui perbedaan gravitasinya. Pertama, kita tarik bola ini pada sumbu busur 30 derajat Celcius. Kemudian kita lepas bola ini sekalian dengan menekan stopwatch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hasil pada percobaan yang ketiga ini yaitu dengan tali 50 cm yaitu 14,9 detik. Kemudian kita ulangi sekali lagi, yaitu tarik bola ini pada sumbu 30, kemudian kita akan melepaskan bola ini sekalian dengan menekan stopwatch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pada percobaan yang keempat ini, pada tali 50 cm menghasilkan 14,7 detik. Data pengamatan dari percobaan kami yaitu pada percobaan pertama, banyak waktu yang diperlukan adalah sebesar 12,38 detik, percobaan kedua 12,17 detik, pada percobaan ketiga waktu yang dibutuhkan sebesar 12,20 detik, pada percobaan keempat waktu yang dibutuhkan sebesar 11,25 detik. Ini merupakan hasil data pengamatan dengan panjang tali 0,3 meter. Kemudian hasil data pengamatan dengan panjang tali 0,5 meter. Pada percobaan pertama, waktu yang dibutuhkan sebesar 14,5 detik. Pada percobaan kedua, waktu yang dibutuhkan yaitu 14,6 detik. Percobaan ketiga, waktu yang dibutuhkan 14,9 detik. Dan percobaan keempat, waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 14,7 detik. Untuk frekuensi, periode, dan gravitasi, saya akan menjelaskan pada pengolahan data. Ini merupakan pengolahan data untuk mencari panjang tali 30 cm atau 0,3 meter. Yang pertama yaitu mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi, rumus yang digunakan yaitu F sama dengan N per T, di mana N merupakan banyaknya getaran yang dihasilkan per waktu. Untuk frekuensi pada percobaan pertama yaitu digunakan rumus F1 sama dengan N per T1, di mana N-nya 10, T1-nya 12,38 detik. Hingga didapatkan nilai frekuensi pada percobaan pertama yaitu sebesar 0,80 Hz. Kemudian, untuk mencari frekuensi pada percobaan kedua, gunakan rumus yang sama tapi T-nya diubah menjadi T2. N-nya sebesar 10, T2-nya sebesar 12,17 detik. Maka frekuensi yang dihasilkan sebesar 0,82 Hz. Kemudian, untuk frekuensi pada percobaan ketiga digunakan rumus F3 sama dengan N per T3. Nah, N-nya 10, T3-nya 12,20 second, maka didapatkan frekuensinya yaitu 0,81 Hz. Untuk percobaan yang keempat, 4 sama dengan N per T4 sama dengan 10 per 11,25 detik, maka frekuensi pada percobaan keempat yaitu sebesar 0,88 Hz. Setelah didapatkan nilai frekuensi pada masing-masing percobaan, kemudian dicari nilai periode dengan menggunakan rumus T sama dengan 1 per F. Percobaan pertama, digunakan rumus T1 sama dengan 1 per F1 sama dengan 1 per 0,88 Hz sama dengan 1,25 detik. Periode pada percobaan pertama yaitu sebesar 1,25 detik. Untuk percobaan yang kedua, T2 sama dengan 1 per F2 sama dengan 1 per 0,82 Hz sama dengan nilai periodenya sebesar 1,21 detik. Kemudian pada percobaan ketiga, T3 sama dengan 1 per F3 sama dengan 1 per 0,81 Hz, maka nilai periodenya sebesar 1,23 detik.
Percobaan keempat yaitu T4 sama dengan 1 per F4 sama dengan 1 per 0,88 Hz, maka nilai periodenya 1,13 detik. Kemudian setelah didapatkan nilai periode pada masing-masing percobaan, kemudian baru bisa kita mencari nilai percepatan gravitasi pada masing-masing percobaan. Kita mencari nilai gravitasinya dengan menggunakan rumus G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T, di mana L merupakan panjang tali. Pada panjang tali 0,3 meter, maka gravitasi pada percobaan pertama yaitu G1 sama dengan 4pi kuadrat kali L per T1 kuadrat sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat kali 0,3 meter per 1,25 second kuadrat. Maka percepatan gravitasi pada percobaan pertama yaitu sebesar 7,57 meter per second kuadrat. Pada percobaan kedua digunakan rumus yang sama. Maka hasil percepatan gravitasi pada percobaan kedua yaitu sebesar 8,08 meter per second kuadrat. Kemudian untuk percepatan gravitasi pada percobaan ketiga digunakan juga rumus yang sama yaitu 4pi kuadrat kali L per T3 kuadrat. Maka hasil dari percepatan gravitasi percobaan ketiga yaitu sebesar 7,82 meter per second kuadrat. Kemudian untuk percobaan keempat digunakan rumus yang sama tapi T-nya T4, maka didapatkan percepatan gravitasinya sebesar 9,26 meter per second kuadrat. Kemudian kita mencari nilai gravitasi secara keseluruhan dari percobaan 1 sampai percobaan keempat pada panjang tali 0,3 meter. Kita mencarinya yaitu agar nanti kita bisa mencari nilai kesalahan relatif dan ketelitian kita ketika dalam melakukan praktikum. Kita cari dulu sigma percepatan gravitasinya dengan cara dijumlah sehingga didapatkan 32,73 meter per second kuadrat. Kemudian G sama dengan sigma G per N sama dengan 32,73 per 4 sama dengan 8,18 sehingga nilai gravitasi secara keseluruhannya sebesar 8,18 meter per second kuadrat. Ini merupakan nilai percepatan gravitasi secara keseluruhannya. Kemudian kita cari SdG-nya dengan menggunakan rumus yang tertera di sini sehingga didapatkan SD-nya sebesar 0,74. Kemudian untuk kesalahan relatifnya SdG per G kali 100%, didapatkannya yaitu kesalahan relatif dari praktikum kami 9%. Ketelitian dari praktikum kami yaitu 100% dikurang dengan KR atau kesalahan sama dengan 100% kurang 9% sama dengan 91%. Kemudian untuk tali yang panjangnya 50 cm, cara mencari frekuensi, periode, serta gravitasinya juga sama seperti sebelumnya. Sehingga didapatkan untuk frekuensi percobaan pertama yaitu sebesar 0,68 Hz, percobaan kedua frekuensinya 0,68 Hz, untuk percobaan ketiga frekuensinya sebesar 0,67 Hz, percobaan keempat frekuensinya sebesar 0,68 Hz. Periode percobaan pertama sebesar 1,47 second, percobaan kedua periodenya sebesar 1,47 second. Untuk percobaan ketiga periodenya sebesar 1,49 second, untuk percobaan keempat periodenya sebesar 1,47 second. Untuk percobaan pertama, nilai percepatan gravitasinya sebesar 9,12 meter per second kuadrat. Untuk percobaan kedua nilainya sebesar 9,12 meter per second kuadrat. Percobaan ketiga percepatan gravitasinya sebesar 8,88 meter per second kuadrat. Untuk percobaan keempat percepatan gravitasinya sebesar 9,12 meter per second kuadrat. Dan kita cari juga nilai keseluruhan percepatan gravitasinya agar kita bisa mendapatkan kesalahan relatif dan ketelitiannya. Nilai keseluruhan percepatan gravitasi untuk panjang tali 50 meter yaitu sebesar 9,06 meter per second kuadrat. Kemudian untuk nilai SD pada panjang tali 50 meter, nilai SD-nya sebesar 0,09 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari nilai KR-nya yaitu untuk panjang tali 50 meter, KR-nya yaitu sebesar 0,99%.
Untuk ketelitian pada panjang tali 50 cm yaitu sebesar 99,01%. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum atau tes, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan gaya gravitasi atau akrab yang kita sebut dengan gravitasi bumi atau gaya tarik bumi memiliki perbedaan di berbagai belahan dunia. Hal ini diakibatkan oleh bentuk bumi itu sendiri. Dikarenakan bentuk bumi yang tidak bulat sempurna atau bulat oval atau sedikit lonjong, maka akan memiliki perbedaan gravitasi di tempat yang tidak lonjong. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan jarak antara pusat bumi dengan kerak bumi atau tempat yang kita tinggali sekarang. Berbeda jaraknya antara belahan bumi yang sedikit lonjong dengan belahan bumi yang tidak lonjong. Yang kemudian, bentuk bumi tidaklah mulus. Dikarenakan bentuk bumi yang tidak mulus atau memiliki bukit atau dataran tinggi dan lembah atau dataran rendah, maka dari itu perbedaan gravitasi antara dataran tinggi dan dataran rendah juga berbeda. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.